Perlu diketahui bahwa untuk tahun ini kami tidak bisa melaksanakan kegiatan yang seperti tahun-tahun yang lalu yang penuh dengan banyak kegiatan, ada bazar, lalu ada pentas seni, ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dikarenakan karena pada saat ini kita baru memasuki masa yang dibilang masa sulit, yaitu pandemi 19. Untuk itu, meskipun demikian, tetapi tidak mengurangi semangat kami mengikuti ajaran Santo Saverius untuk bersemangat mendampingi putra-putri, mendidik putra-putri di bidang pendidikan. Maka dari itu sudah sepantasnya kita semua mengucap syukur dalam perayaan Misa Syukur ini. Kita selalu mohon agar sekolah kita semakin jaya, semakin berkembang, semakin maju, dan semakin banyak diminati oleh masyarakat yang ada di sekitar kita ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama mengikuti Misa Syukur yang akan dipimpin oleh Romo Marcelinus Tanto, PR, dipersilahkan. Kita buka dengan lagu pembukaan. Saudara, mari semua, monggo kita berdiri. KP3 SD PL Saverius dalam melayani anak-anak dan
remaja dalam bidang pendidikan. Pagi ini kita bersama-sama mengucapkan syukur dan menyatukan seluruh karya dan usaha kita dengan kurban Yesus Kristus. Malah kita bawa rasa syukur kita, doa-doa, permohonan, pengharapan kita kepada Tuhan agar kita dapat mengalami kerahimannya, belas kasih dan berkat-Nya terus menerus. Dalam kesempatan ini juga marilah kita tunjukkan wujud-wujud dan juga permohonan kita, terlebih kita mohon berkat untuk keluarga besar KP, TK, SD, para guru, karyawan, para siswa, anak-anak, seluruh keluarga, mohon rahmat, sehat. Ini doa yang tak kunjung putus terus menerus, sehat. Karena masa pandemi yang namanya corona itu dekat dengan kita, semoga semuanya sehat. Kita juga mohon juga pendampingan dan berkat Tuhan supaya diberi kelancaran dalam melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2001-2022 untuk yang daftar kelas 1 sudah berapa anak ini? Oh, berapa? 18. Nah, ini padahal daya tampungnya berapa ini? 56. Waktu itu kejar menek. Terus menerus. Dia TK itu jumlahnya berapa ya TK? 14 ya, daftar 14. Wah ya ini karena masa pandemi itu harus bergerilya, itu nggak harus segala macam cara. Kalau virtual tour barang itu, ngerti virtual tour? Itu kan jadi harus muter-muter pakai video gitu, dikenalin anak cilik kan, anak cilik kan digerilya gitu. Memang harus bergerilya karena nggak bisa tatap muka. Ini kok malah khotbah. Tetapi kita wujudkan untuk itu, semoga banyak anak yang mendaftar TK maupun kelas 1. Kita juga mohon berkat untuk kesehatan guru karyawan, khususnya Bapak Markus Budinianto yang sedang menjalani proses pemulihan dari sakit agar dapat melaksanakan tugas pelayanan di masa pandemi virus corona ini. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita menyatukan rasa syukur dan permohonan kita ini ke hadapan Allah. Sembari kita juga mohon belas kasih pengampunannya karena banyak sekali dosa dan kesalahan yang telah kita berbuat. Kita aturkan tobat kita kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Lawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Yesus Kristus Putra menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas utusan kami. Para murid Yesus juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Kami mohon berkat dan bimbingan-Mu juga agar masa pembinaan dan pendidikan kami sungguh bisa membantu kami untuk bisa menciptakan lingkungan paguyuban sekolah yang dijiwai oleh semangat kebebasan dan cinta kasih Injil.
mengembangkan dan memperdalam pengetahuan yang diperoleh mengenai dunia, supaya akhirnya kehidupan dan manusia diterangi oleh iman yang menjadikan kami semua ragi keselamatan bagi masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Yang pertama, hendaklah kamu saling sebagai saudara dan saling mendahului dalam pemerintahan. Pembacaan dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku sebagai semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Amin.
bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, berangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Biasanya kalau saya ngomong di sini terus selamat pagi, jawabannya pagi, ya. Nah, pasti saudara-saudari Bapak Ibu guru merindukan, gitu kan? Itu, biar kayak sih saya gede banget layar. Lama ada ketemu karena pandemi dan lain sebagainya. Itulah dinamika guru ketika sekolah daring. Saya yakin saudara-saudari ini tambah pinter. Paling orang ngerti sih saya ini jenenge Zoom, kayak apa? Arab nomor sing jenenge mute dan lain sebagainya. Sekarang pakai Zoom atau pakai Teams di sini? Pakai Zoom ya, gitu. Nah, ini jadi kita mengalami hal-hal yang baru pada saat-saat pandemi ini, terutama juga cara mengajar yang baru, tidak mudah. Maka kadang-kala saya melihat perjuangan guru-guru itu, saya hanya mendoakan semoga ditambahkan kesabaran. Itu penting. Dan itu menjadi doa Anda juga ketika berdoa, mohon ditambahkan kesabaran. Ketika mengajar, sabar, dengan telaten, dampingi, ayo, itu dimatikan dulu. Sama sing bocah ini sing karo plekar, gitu kan. Itu awal-awal dulu, gitu. Ketika mereka juga membiasakan diri untuk duduk di depan. Kalau sekarang tentunya sudah beberapa bulan sudah manut-manut rajin pakai seragam, itu lalu di depan komputer atau di depan HP. Ini yang harus kita lalui mau tidak mau karena pandemi, dan tentunya kita boleh merasa bersedih tidak bisa bertemu dengan dengan anak-anak, tidak bisa melakukan tatap muka langsung dan seterusnya. Tetapi di balik itu semua memang kita harus yang namanya dengan pandemi harus adaptif dengan tata cara mengajar yang baru, perjuangan yang tidak mudah. Harus mohon suntikan semangat spirit dari Tuhan sendiri. Tuhan, semoga saya bisa untuk mengelola mata pelajaran saya. Harus menerangkan kepada anak-anak juga. Kalau menunggu mereka untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, ono sing nyanyi atau ngumpulke wonge nang dan lain sebagainya. Yaitu drama-drama behind the scene dari sekolah daring. Pastinya dimanapun itu, di sekolah manapun itu akan mengalami. Kita merayakan 63 tahun dan ini menjadi suatu perjalanan panjang sekolah ini. Kalau kebun dalam itu nanti 1 Januari merayakan 65 tahun. Jadi
Jadi memang tidak selisih banyak berdirinya sekolah dan berdirinya paroki. Kita bersyukur untuk perjalanan 63 tahun yang mempunyai sejarah unik pada umur ke-63 itu dengan apa? Pandemi. Dan semoga tidak terulang lagi untuk yang nanti-nantinya. Tetapi disitulah kita mempunyai kisah-kisah menarik. Dalam situasi tidak menentu, dalam situasi gelap, dalam situasi menderita, kita punya dua opsi. Dan mana opsi yang kita pilih? Bertahan, terus menyemangati diri, atau menyerah. Kualitas kehidupan kita tergantung dari pilihan yang kita pilih. Semoga pilihannya adalah bertahan, adaptif dengan situasi, lalu terus menyemangati diri. Kenapa? Kalau menyerah itu bagian-bagian yang kemudian stres, akan melanda, ya putus asa, tidak berpengharapan dan seterusnya. Satu Fransiskus Xaverius ketika dia sakit di Goa, dia masih punya keinginan, saya harus berangkat lagi, saya tidak boleh berhenti di India, saya harus berangkat lagi. Orang-orangnya, teman-teman lainnya itu mohon jangan, tidak usah, di sini saja gitu. Dan saya harus berangkat untuk mewartakan Injil. Dia ada tarik menarik. Pokoknya saya harus menyemangati diri, saya harus berangkat untuk kembali mewartakan Injil. Keinginannya kemana? Ke Cina. Setelah perjalanan ke Asia, kalau mau ke Cina, ke Goa, dapat Goa, akhirnya meninggal di sana, tidak kuat lagi. Dalam sakitnya masih memikirkan, dalam situasi yang tidak menentu masih memikirkan, pokoknya saya harus mewartakan Injil. Beberapa hari ini saya sedang sortir yang namanya patung Fransiskus Xaverius. Tidak tahu di sini ada patungnya atau tidak. Pada besar sekali, gitu. Nah, bawa apa patungnya itu? Nah, bawa salib, bawa apa? Kebanyakan bawa salib. Ini juga bawa salib di situ. Tapi saya menemukan satu patung Fransiskus Xaverius yang membawa kerang. Nah, itu jarang sekali. Apakah Santo Fransiskus Xaverius itu suka siput? Saya juga nggak ngerti. Karena bawaannya kerang. Tapi menurut legenda yang saya baca itu memang tidak akrab di orang-orang Indonesia, karena Santo Fransiskus Xaverius itu kehidupannya yang berada di laut terus-menerus. Kalau akrab dengan dunia laut, terus kerang itu dibawa oleh Santo Fransiskus Xaverius untuk apa? Untuk membaptis orang. Jadi ini pembaptisan itu kalau menurut tata cara kuno itu tidak pakai teko kan air tidak, tapi pakai kerang. Tapi kerangnya yang kerang yang gede, kerang yang kecil-kecil itu udah kerangnya yang besar, terus untuk mencedok air untuk membaptis. Yang dibaptis bukan hanya satu orang, dua orang, bahkan dikatakan dalam sejarah itu ribuan orang. Bahkan Santo Fransiskus Xaverius sampai mengatakan, tanganku sudah kelelahan, tapi aku tetap akan membaptis orang. Gitu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mohon rahmat, semangat untuk terus melayani anak-anak. Walaupun mungkin kita juga harus berjuang untuk menyemangati diri juga menghadapi situasi pandemi ini, tetapi kita juga harus menyemangati orang lain. Di tengah kekurangan kita memberikan apa yang kita perjuangkan juga. Saya percaya bahwa pergulatan untuk menghadapi menjalani pandemi tidak mudah, dengan harus tetap menerapkan protokol kesehatan, membatasi diri dan lain sebagainya, harus tetap memberi yang terbaik juga untuk anak-anak. Kehidupan kita itu kan pecah-pecah dan dibagikan itu. Mari kita mohon terus-menerus rahmat supaya ditambahkan kesabaran kepada kita, juga ditambahkan semangat untuk mendampingi anak-anak. Itulah cara kita mewartakan Injil untuk kapasitas kita sebagai tenaga pendidik, pengajar.
Semoga Allah menguatkan, semoga Allah memberkati kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lewati doa percaya dan telah kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman. Di gereja, ya Bapa, bantulah semua umat kesayangan agar pada masa akhir ini terus membaharui diri dalam bentuk pertobatan dengan mengakarkan diri pada sabdamu dan berusaha membangun semangat hidup manusiawi berdasarkan iman Kristiani. Kami mohon. Kami mohon, terangilah pikiran dan akal budi siswa-siswi sekolah KB, TK, SD, Pamudi Luhur Sapirius, supaya di masa pandemi virus corona ini, siswa dan siswi kami tetap semangat untuk dapat memahami pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, walau saat ini menggunakan media pembelajaran jarak jauh. Kami mohon. Bapa yang pemurah, berkatilah para Bapak Ibu guru dan karyawan. Bantu dan jagalah mereka agar senantiasa Engkau beri rahmat kesehatan, kesabaran dan kebijaksanaan, agar dapat mendampingi dan membimbing siswa-siswi supaya kelak mereka menjadi manusia dewasa yang berguna bagi bangsa dan agama serta masyarakat. Kami mohon. Bapa yang penuh kasih, kami mohon berkat-Mu untuk sekolah kami. Semoga sekolah kami senantiasa menjadi sarana belajar yang utama, serta mohon berkat kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru agar mendapatkan siswa-siswi sesuai dengan harapan. Kami mohon. Bapa yang Maha Mulia, kami keluarga besar KPTKSD Pamudi Luhur Sapirius berucap syukur dan terima kasih atas bimbingan-Mu kepada sekolah kami selama 63 tahun. Mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar para guru dan karyawan dapat semakin bersemangat untuk terus-menerus berkembang dalam mendampingi kaum muda calon penerus bangsa. Kami mohon. Ya Bapak, kami juga mohon berkat kesehatan untuk para guru, para karyawan, serta dengan keluarga mereka, juga untuk anak-anak, untuk orang tua, murid, seluruh keluarga mereka. Juga mohon rahmat pulihnya kesehatan, kesembuhan untuk Bapak Markus Yudinianto. Semoga segera pulih kesehatannya dan dapat menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan kembali. Semoga keluarga besar KB, TK, SD, Pamudi Luhur Sapirius ini senantiasa dilindungi oleh Tuhan dalam kehidupan keseharian, baik di rumah, tengah-tengah masyarakat, maupun juga di tempat ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pencipta, kami memuji keagungan dan kebijaksanaan-Mu dalam penciptaan bumi dan manusia. Perkenankanlah kami mengambil bagian dari kebijaksanaan-Mu untuk menata hidup dan masyarakat, belajar dari Yesus Kristus Sang Guru kebijaksanaan yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami persembahkan persembahan sederhana yang merupakan ungkapan syukur dari kami para guru, karyawan, keluarga besar KPTK SD Pamung di Luhur Sapelius ini, yang mensyukuri penyertaan pendampingan sepanjang 63 tahun perjalanan sekolah ini. Semoga Kau berkenan untuk menerima persembahan sederhana dari kami dan menjadikannya santapan roti Ekaristi yang menjadi sumber kekuatan bagi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sulai dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, sebab para kudus Engkau anugerahi kebahagiaan dan mahkota kemuliaan yang mereka terima menyatakan buah karya rahmat. Sedangkan kepada kami Engkau memberikan teladan hidupnya yang suci, persahabatannya yang tulus, dan doa restunya yang sungguh sangat kami perlukan. Karena bantuan para kudus itu kami pun berbesar hati dan ingin berjuang dan memperoleh kebahagiaan yang sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami memuliakan Dikau bersama dengan para malaikat dan semua orang kudus dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu mencapcahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sudah berjamaah Yesus mengambil piala, setelah Dia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami
Kami bersyukur sebab kami dapat layak dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus itu menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Fransiskus dan Uskup Agung kami Robert beserta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami pemberiman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya yang suci, bersama Santo Fransiskus Xaverius, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Engkau berkenankan serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putera, dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus dalam hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk pendalaman kita dan ajaran ilahi, maka malah kita bersama-sama bernyanyi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita semua yang pada pagi ini diundang untuk menyambutnya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut ini memberi kekuatan kepada kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami keluarga besar KP3SD Pamudi Luhur Sapirius. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber segala pengharapan, dengarkanlah seruan umat-Mu dan berilah pengharapan terus-terus kepada kami. Semoga Roh Yesus Putra terkasih pertemukan kami semua, keluarga besar sekolah KP3SD Pamudi Luhur Sapirius yang mensyukuri 63 tahun berkarya. Juga semua umat manusia dalam cinta kasih dan kerukunan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama-mu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga besar KP3SD Pamudi Luhur Sapirius, keluarga kita masing-masing, perjalanan sekolah ini selanjutnya senantiasa dilimpahi berkat, dinaungi dan dijagai oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi syukur kita 63 tahun karya KP3SD Sapirius pada pagi hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Malah kita pergi, kita diutus. Amin. Kita
sang KPR yang sudah memimpin misa syukur pada pagi hari ini, para organis dan para mentor serta petugas yang lainnya, sehingga misa syukur pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, setelah kita dikuatkan dengan misa syukur dengan menerima tubuh dan darah Kristus, tiba saatnya kita mendengarkan sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Ibu Binese selaku Kepala Sekolah TK PL Saverius, karena untuk saat ini Bapak Koordinator kita, Bapak Kepala Sekolah SD PL Saverius tidak di tempat mengikuti pengukuhan kepala sekolah di Solo. Kemudian akan langsung dilanjutkan sambutan oleh Ketua Komite, akan disampaikan oleh Bapak Wahyu. Dipersilakan. Terima kasih. Pak Romotanto, Ketua dan Pengurus Komite TKSD PL Saverius, yang saya hormati Bapak Ibu Guru karyawan TKSD PL Saverius. Selamat pagi dan rekan-rekan. Saya mewakili keluarga besar Saverius mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Tanto yang berkenan memimpin perayaan Ekaristi pada Desa sekolah kami. Saya mewakili Bapak Agus selaku koordinator KPTKSD PL Saverius yang sekarang sedang hadir karena sedang mengikuti iklan pengamatan. Santo San Francisco Saverius adalah salah satu anggota Ordo Jesuit yang sangat dekat dengan pendirinya, yaitu Santo Ignatius Loyola. Nilai yang dipegang teguh oleh Santo Francisco Saverius sebagai anggota Jesuit dikenal dengan 4C, yaitu kompeten, consent, compassion, dan komitmen. Yang menurut saya dapat diartikan bahwa kita sebagai guru dan karyawan memiliki kemampuan untuk melakukan yang terbaik dalam melayani anak didik orang tua dan masyarakat sekitar tanpa membedakan dan tetap setia pada tugasnya. Nilai-nilai ini akan menghidupi karya kita dalam keluarga besar Saverius. Tugas kita sekarang adalah menanamkan nilai-nilai Saverius ini kepada anak-anak didik kita sehingga mereka menjadi Saverian yang baik. Bapak yang terima kasih, saya tidak akan berbicara banyak. Meski pada saat ini kita semua mengalami masa sulit, namun kita tetap berharap semoga sekolah ini tetap berdiri dengan diminati masyarakat, berkualitas, nyaman, dan mampu mengikuti zaman. Akhir kata, tetap jaya Saverius, tetap jaya Bangun Luhur, berkah dan terima kasih. Terima kasih ini yang sudah memberikan sambutan. Berikutnya sambutan kepala komite, dipersilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Romo Tanto, Bapak Ibu Guru, karyawan KPTK Saverius yang saya hormati. Pada hari ini kita memperingati misa syukur KPTK Saverius yang ke-63. Usia saya sekarang 58, nanti Januari 59. Berarti saya belum lahir. Kamu timbul jadi Saverius ini sudah berdiri. Ya. Bapak Ibu, Romo, Bapak Ibu yang saya hormati, misa syukur ini memang harus kita manai, betul-betul kita bersyukur
seperti yang tadi yang disampaikan oleh Romo Tanto, bahwa kita pada saat ini dikaruniai sehat ini kita sudah sangat bersyukur. Saya mengikuti misa offline ini baru kali ini setelah 2 minggu. Saya gereja gedangan di lockdown karena Romo Kepala Paroki saya meninggal dunia karena COVID. Dan kebetulan di sana saya adalah sebagai ketua bidang perancangan dan rumah tangga, sehingga saya sangat dekat sekali dengan masalah ini. Dan syukur bahwa semuanya setelah di swab ada 1 karyawan yang positif tapi lainnya negatif semua, sehingga kemarin sore sudah mulai misa ekstreming dan besok hari Sabtu Minggu sudah mulai misa offline lagi. Dan Romo Bapak Ibu di TKSD Satirus ini bersyukur karena semuanya sehat. Jadi mulai dari siswa, karyawan, guru, kepala sekolah, kepala sekolah TK, SD, semuanya sehat. Artinya tidak ada yang terkena pandemi ini. Ini perlu kita syukuri. Termasuk saya sendiri juga tidak mengira bahwa ternyata pandemi ini yang meluluh lantakkan perekonomian kita ini juga berimbas pada dunia pendidikan. Tadi TKSD Satirus baru muridnya baru 18, TK baru 14. Yang mudah-mudahan kita semuanya berdoa, mudah-mudahan nanti muridnya akan bertambah terus. Dan saya yakin bahwa di TK SD Satirus ini pada usia yang ke-63 ini kualitas pendidikannya sudah baik, paling tidak dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di Semarang Timur. Ini rankingnya cukup baik, sehingga saya juga yakin bahwa sekarang ini para orang tua ini sudah bisa memilih mana sekolah yang baik dan sekolah yang baik dan sekolah yang kurang baik. Dan saya yakin juga bahwa murid ini nanti pada saatnya akan terus bertambah. Dan sekali lagi, marilah kita syukuri bersama bahwa sampai pada saat ini kita dalam kondisi yang sehat, ya, sehat. Saya sendiri juga bersyukur saya sehat. Dan sekarang ini ada orang mengatakan yang penting itu sekarang ini tiap hari bisa makan dan kondisinya sehat, jadi tidak mengadakan apa-apa. Jadi sekarang ini pada masa-masa pandemi ini kita yang penting adalah sehat. Demikian Romo Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony yang sudah memberikan sambutan mewakili pengurus komite. Setelah kita mendengarkan sambutan dari Pak Wahyu, berarti kegiatan kita sudah berakhir karena kita memang tidak bisa melaksanakan kegiatan yang agak lama, mengingat bahwa kita saat ini sedang berada di masa pandemi. Itu sebelum meramah-tamah, mari kita doa makan yang akan disampaikan dan akan dibawakan oleh Pak Uji. Terima kasih Bu Ningsih yang sudah memberi waktu. Sebelum kita tutup dengan doa bersama, saya selaku panitia perayaan 3 Desember mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Romo Tanto yang sudah bersedia memimpin misa pada pagi hari ini, juga kehadiran Bapak dan Ibu,
serta seluruh rekan-rekan yang sudah membantu di persiapan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami boleh bersama merayakan perayaan syukur yang ke-63 tahun sekolah kami, KB TKS DPR Saverius, dengan baik dan lancar. Terima kasih juga ya Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami di sekolah kami. Bapak yang penuh kasih, saat ini telah tersedia hidangan untuk kami semua sebagai wujud syukur kami atas segala yang telah Kau berikan. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan agar hidangan ini menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami semua melayani Engkau dan juga sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, dua sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk melewati pintu belakang, kemudian silakan mengambil hidangan juga.